Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Cahyo. Kali ini bagian ketiga, Alam di Balik Kabut. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Alam di Balik Kabut. Suara gending musik mengiringi permainan kuda lumping terdengar dari balik kabut. Terlihat bayangan makhluk yang melayang-layang dari balik tebalnya tirai putih yang menyelimuti desa. Sebuah pertunjukan tengah ditampilkan di sana. Kelompok Jaran Gupolo. Bukannya mereka sudah mati? Enggak, Jul. Yang mati hanya mereka yang mengirim santet ke bapaknya Widi. Mereka yang tersisa terikat perjanjian dengan makhluk yang mereka puja. Pak Lek terlihat cemas. Ia terus berpikir keras untuk menyelamatkan warga desa dari balik kabut ini. Kalian kembali ke rumah dulu. Jangan keluar sebelum situasi aman. Aku ikut Pak Lek. Gak bisa, bahaya. Kali ini aku tidak bisa membantah. Sepertinya keadaan semakin serius hingga Pak Lek benar-benar melarangku untuk mengikutinya. Aku pun mengencangkan sarungku di pinggang dan mengikuti mereka. Ibu, tolong. Ibu. Samar-samar aku mendengar suara teriakan perempuan. Pak Lek, ada suara. Pak Lek berhenti dan menajamkan telinganya. Suara apa? Musik tadi? Bukan, Pak Lek. Anak perempuan. Pak Lek berkonsentrasi, namun ia menggeleng dan tidak mendengar apapun. Gak ada apa-apa. Mungkin aku yang salah dengar. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali ke rumah Widi, namun suara itu terdengar lagi. Lepasin, sakit. Aku menoleh ke arah suara itu, dan dari salah satu sisi kabut, terlihat bayangan seorang anak perempuan seolah diseret oleh sosok yang begitu besar. Pak Lek, itu Pak Lek. Aku berteriak menunjukkan arah itu. Anehnya, Pak Lek menoleh ke sana, tapi ia tidak mengaku, tidak melihat dan mendengar apapun. Aku pun bingung, namun suara itu terdengar semakin lirih. Aku semakin khawatir dengan keadaan anak perempuan itu. Aku menoleh sebentar ke arah Pak Lek, Widi dan Ibu Sunar yang sudah berada di pagar rumah mereka. Namun tangan wanita itu terlihat berusaha untuk menggapaiku. Apa yang terjadi padanya membuat aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Weh Panjul, mau kemana? Aku tidak tahan lagi. Tanpa menjawab Pak Lek, dengan segera aku berlari meninggalkan mereka dan meraih bayangan anak perempuan di balik kabut itu. Namun aku terlalu bodoh. Tepat saat berhasil menembus kabut, terlihat sosok anak perempuan yang diseret oleh sosok makhluk besar itu dengan tinggi hampir 2 kali manusia dewasa. Mulutnya besar dengan mata yang memutih. Anak perempuan itu pun ditarik memasuki kabut yang lebih pekat. Namun tak hanya itu saja. Di sekitarku terlihat rumah-rumah warga yang tersamarkan oleh kabut yang mengerikan. Di beberapa atap rumah, tengah bertengger jajaran pocong berkafan penuh tanah. Seolah mereka baru bangkit dari liang lahatnya. Aku gemetar dan terjatuh. Beruntung makhluk itu tidak menatap ke arahku. Mereka tertarik dengan pementasan yang ada di tengah desa. Bocah goblok. Sebuah pukulan mendarat di kepalaku. Aku merasa kesakitan. Dengan jelas aku mengetahui bahwa Pak Lek lah yang datang menyusulku. Maaf Pak Lek. Tapi aku ngelihat ada anak perempuan yang diseret sama setan itu. Ya tinggal bilang saja, kamu gak usah ikutan masuk. Kali ini Pak Lek benar-benar marah. Sepertinya keadaan kali ini benar-benar berbahaya. Iya Pak Lek. Cahyo balik ke rumah Widi. Ucapku segera berlari meninggalkan kabut itu. Tapi kabut itu begitu pekat. Aku tidak bisa menemukan jalan menemukan rumah Widi. Di saat aku kebingungan, sekali lagi pukulan mendarat di kepalaku. Masih gak sadar juga. Saat sudah memasuki kabut, gak ada lagi jalan keluar. Hah? Terus gimana Pak Lek? Kabut ini baru akan hilang saat pementasan selesai. Saat itu, kita gak tahu sudah ada beberapa nyawa yang jadi korban. Aku menelan ludah.
Kini aku harus berada di antara kabut ini dengan makhluk-makhluk mengerikan di sekitarku. Jangan jauh-jauh dari Pak Le. Kini tidak ada lagi alasanku untuk tidak menurut. Terlebih Pak Le juga terlihat benar-benar waspada. Korek api pusaka miliknya tengah tergenggam di tangannya. Itu Pak Le. Aku berteriak saat melihat sosok seorang anak perempuan yang berdiri di antara kabut. Tapi aneh, kali ini tidak ada makhluk menyeramkan yang menyeret tubuhnya. Mundur. Tapi tadi anak itu diseret sama setan. Jangan ngayal. Mundur ya mundur. Melihat Pak Le seserius itu, aku pun memilih mengikuti perintah Pak Le dan mundur ke belakangnya. Benar saja, anak perempuan itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya memutih dengan mulut yang tertawa tanpa suara. Anak perempuan itu pun memiringkan kepalanya seolah mau memperhatikan kami. Aja wani-wani golek perkara. Suara anak wanita itu terdengar serak seperti seorang tua yang mengerikan. Ia menatap kami dengan penuh amarah. Keluar dari tubuh anak itu. Sayangnya, sosok yang merasuki wanita itu tidak gentar. Ia terus tersenyum dan mulai mencengkram wajahnya sendiri. Dengan cepat Pak Le berlari menuju anak perempuan itu. Anak itu mulai mencakar wajahnya sendiri hingga darah mengalir di pipinya. Dengan sigap Pak Le menahan tangan anak wanita itu. Namun anak itu malah meronta sekuat tenaga. Kulitnya semakin memutah pucat dengan urat-urat yang menebal dari balik kulitnya. Ia terlihat tersiksa dan kesakitan. Keluar! Keluar! Teriak Pak Le sembari membacakan doa-doa yang panjang di hadapan anak perempuan itu. Tapi setan perempuan itu terus tersenyum. Ia menikmati tubuh yang kesakitan itu dan tidak memperdulikan bacaan-bacaan dari Pak Le itu. Pak Le, anak itu bisa mati. Teriakku saat melihat anak itu mulai mengalirkan darah dari pinggiran mata dan lubang hidungnya. Sialnya, makhluk itu terus tertawa senang menikmati kematian anak yang ia rasuki itu. Merasa tidak ada cara lain, Pak Le pun membuka korek api dengan ukiran kayu itu. Ia pun memutar pematiknya dan menyalakan di hadapan anak perempuan itu. Jerak! Ekspresi anak perempuan itu mulai berubah. Sementara pocong yang berada di atap-atap rumah mereka terganggu. Mereka melayang menjauh dari cahaya api kecil yang dibuat oleh Pak Le. Jangan samakan aku dengan setan-setan itu. Apimu tidak akan menggetarkanku. Namun sepertinya Pak Le tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia meletakkan telapak tangan di atas api itu. Lantunan kalimat doa terdengar bersama dengan bara api yang menyelimuti telapak tangan Pak Le. Pak Le, tangan Pak Le. Aku hendak menghampiri Pak Le, namun saat aku menyadari bahwa Pak Le tidak merasakan kesakitan dari api di tangannya itu, aku pun menahan diri. Bodoh, kau lupa. Aku juga tercipta dari api. Gertak setan itu kepada Pak Le. Ia menertawakan Pak Le dalam tubuh anak perempuan itu. Jika Tuhan berkehendak, kau yang tercipta dari api pun akan musnah dengan api. Dengan segera Pak Le menggenggam kepala anak itu lagi. Aneh, rambut anak itu tidak terbakar. Tapi dalam sekejap raut wajah anak itu berubah drastis. Panas, hentikan, hentikan. Pak Le tidak menghiraukan teriakan setan itu. Lantunan ayat suci ia bacakan mengiringi amalan api yang ia gunakan untuk menghabisi setan dalam tubuh anak itu. Ampun, aku menyerah, aku menyerah. Setan itu benar-benar tersiksa, namun Pak Le sama sekali tidak ingin melepaskannya. Wajah anak kecil itu benar-benar tersiksa, namun tidak seperti tadi. Kali ini kesadaran sesekali muncul di bola matanya. Merasa sudah mencapai saatnya, Pak Le pun membakar satu telapak tangan lagi. Kali ini ia memutarnya beberapa kali dan mendorong tubuh bocah itu dengan telapak tangannya. Anak kecil itu terjatuh lemah. Aku berharap anak itu sudah tidak lagi dikuasai oleh setan itu. Tapi kali ini Pak Le tetap waspada. Matanya mengarah ke suatu sisi di belakang anak itu. Kobaran api melayang di belakang anak itu. Dengan perlahan api itu padam dan menunjukkan sosok yang tertutup bayangan hitam. Manusia terkutuk. Bayangan hitam itu mulai sirna dan menunjukkan sosok setan berwujud manusia bertubuh besar. Ia mengenakan pakaian seperti pemain kuda lumping, namun kulitnya hitam legam dengan mata yang memerah. Saat ritual dimulai, tidak ada nyawa yang bisa selamat dari balik kabut ini. Ia pun segera mundur menjauh dari kami. Kabut yang pekat seolah sudah siap menelannya menghilang dari pandangan kami.
Pak Le tidak memperdulikannya. Sebaliknya, ia membacakan doa pada sebuah botol berisi air dan meminumkannya kepada anak perempuan itu. Wah, apa ini? Baru beberapa langkah makhluk itu berjalan. Tiba-tiba makhluk itu berhenti dengan api yang kembali membakarnya. Namun Pak Le tidak peduli. Hentikan api ini. Aku berikan apapun yang kamu minta. Pak Le tetap tenang setelah memastikan anak perempuan itu mulai membuka matanya. Ia hanya menoleh sesaat pada setan itu. Api itu adalah dosa-dosamu yang akan mengantarmu musnah dari alam ini. Ampun. Dalam hitungan detik, wujud setan itu pun menghilang bersama api perwujudan ilmu Pak Le itu. Seketika aku terkesima dengan apa yang terlihat tadi. Itu apa, Pak Le? Itu aji-ajian. Itu amalan pembakar. Sebuah amalan untuk mewujudkan api yang akan memusnahkan makhluk seperti mereka. Keren, Pak Le. Ajari aku, Pak Le. Boleh saja. Besok siapin tungku api buat ngelatih tubuh kamu supaya terbiasa sama api. Nggak jadi, Pak Le. Nggak usah. Aku belajar ilmu lain saja. Ilmu itu paling cocok sama Pak Le. Dasar panjul. Pak Le pun memerhatikan anak perempuan tadi. Ia sempat sadar sesaat, namun ia tidak sadarkan diri kembali. Pak Le memeriksa dan mendapati anak itu hanya pingsan. Ia pun menggendong anak perempuan itu di punggung dan segera melangkah menuju kemana arah setan tadi akan pergi. Kita agak cepetan dikit, Jul. Iya, Pak Le, siap. Kali ini kami berlari menerobos kabut yang semakin pekat menyelimuti desa. Mataku tidak henti-hentinya mengawasi berbagai makhluk yang melayang-layang dan merayap menuju tempat yang sama dengan kami. Tempat pementasan. Terpampang di hadapan kami sekumpulan warga desa yang tengah menyaksikan sebuah pementasan. Suara gending dari kendang, gonang, dan gong beradu membentuk irama yang mendayu, namun tidak ada teriakan meriah di sana. Sekumpulan warga yang menyaksikan pementasan itu seolah terhipnotis dengan penampilan di tengah-tengah halaman itu. Sebuah ingatan melintas di pikiranku. Seketika juga nafasku tersengal-sengal menyaksikan hal ini. Seperti inilah warga desa dan orang tuaku mati. Mereka terhipnotis oleh sebuah pertunjukan, dan satu persatu dari mereka mati dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Aku pun menghentikan langkahku dan mundur. Sepertinya Pak Le juga menyadari wajah pucatku. Bawa anak perempuan ini ke tempat yang aman. Kalau ada bahaya, kamu nyalain korek ini dan panggil Pak Le. Terus, Pak Le? Pak Le menepuk pundakku dan menatap mataku dalam-dalam. Apapun yang terjadi, jangan ikut campur dengan urusan ini. Semua ini di luar kemampuanmu. Kali ini tolong dengerin omongan Pak Le ya. Iya, Pak Le, siap. Aku pun menggantikan Pak Le untuk membopong anak perempuan itu dan membawanya ke salah satu teras rumah yang tak jauh dari tempat Pak Le berada. Dari sini aku masih bisa melihat apa yang Pak Le lakukan. Pak Le menarik nafas dalam-dalam. Ia melangkah perlahan memasuki kerumunan warga desa yang tengah menyaksikan pertunjukan itu. Ia menengadahkan tangannya di hadapan wajahnya dan mulai membacakan doa dan suara yang lantang di tengah-tengah kerumunan itu. Ajaib, perlahan satu persatu warga desa itu tersadar. Mereka panik dengan apa yang terjadi. Ini di mana? Ini kabut apa ini? Suara keriuhan warga desa mulai terdengar dari kerumunan itu. Segera menjauh dari tempat ini. Perintah Pak Le kepada mereka. Masih ada kebingungan dari mata warga, tapi mereka sadar bahwa mereka berada di keadaan yang tidak wajar. Mereka pun mulai menjauh sambil membantu beberapa dari mereka yang masih terhipnotis. Sayangnya, tanpa membutuhkan waktu lama, keberadaan Pak Le disadari oleh kelompok pemain kuda lumping tersebut. Suara gending yang mengiringi permainan itu terhenti. Seketika suasana menjadi hening dengan seluruh pemain. Dan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menonton pertunjukan itu serentak menatap ke arah Pak Le. Tubuhku panas dingin sejadi-jadinya membayangkan aku berada di situasi itu. Ora ono sing oleh lunga nganti pagelaran rampung. Suara itu terdengar dari sosok mengerikan di tengah pementasan itu. Ia adalah seorang pemain kuda lumping yang dirasuki oleh sosok yang belum kami ketahui. Namun matanya yang putih, urat di wajahnya yang menyusul keluar dan mulut yang penuh darah memastikan bahwa tubuh itu dirasuki oleh setan.
Melihat sosok itu, sontak warga pun panik dan semakin cepat berusaha menjauh. Namun mereka terlambat. Tiba-tiba seluruh alun-alun dikelilingi setan-setan hitam yang menari tidak karuan, menghalangi setiap warga untuk meninggalkan tempat itu. Pak Ale terus membacakan doa-doa dengan lebih keras. Setan-setan yang mengepung kami terganggu, namun suara gending berubah dengan suasana mencekam. Cetar! Suara cemeti terdengar dari salah satu pemain yang memukulkannya cemeti itu ke tanah. Kekuatan hitam mengalir melalui dari tanah yang dipukul oleh cemeti itu. Sontak warga desa yang berada di dekatnya pun jatuh terkulai tidak sadarkan diri. Cetar! Kali ini sisi sebaliknya, makhluk itu berniat membuat seluruh warga desa tidak sadarkan diri saat itu juga. Pak Le yang tidak membiarkan itu segera berlari dengan kobaran api di kedua tangannya. Kowe kudu lawanku, ucap sosok yang terlihat memimpin kelompok itu. Ia pun memerintahkan pemain lainnya untuk menghadang Pak Le. Sebuah tendangan hampir saja mendarat di tubuh Pak Le. Namun beruntung Pak Le mampu menahannya dengan kedua tangannya. Kowe ora pantes gawe perkara karo Ki Janggrang. Kowe mung pantes dadi tumbal. Ki Janggrang, mungkin itu nama sosok yang merasuki pemimpin dari kelompok Jaran Kupolo itu. Sebuah tendangan melayang lagi dari seorang pemain yang masih menggenggam kuda lumpingnya. Pak Le menghindar, sementara serangan pemain lagi sudah bersiap menghantam kepala Pak Le dengan pukulannya. Pertarungan sengit terjadi antara kedua pemain itu melawan Pak Le. Namun Pak Le tidak kalah. Ia bisa menahan dari balasan semua serangan dua pemain yang kerasukan itu tanpa kesulitan. Jujur saja, aku tidak menyangka ilmu bela diri Pak Le sehebat ini. Belum lagi api yang ada di tangannya. Api itulah yang membuat kedua pemain itu kewalahan dan berusaha menghindarinya mati-matian. Demit-demit goblok. Ngelawan manusia begitu saja nggak becus, teriak Ki Janggrang pada pemain kuda lumping itu. Ia pun melemparkan kekuatan hitam dari tangannya ke tubuh kedua pemain itu. Sontak mereka berdua tersungkur dan memuntahkan darah dari tubuhnya. Pak Le mundur melihat apa yang terjadi. Entah mengapa kami merasakan bahaya dari apa yang terjadi saat itu. Kedua pemain itu tiba-tiba mulai berdiri dengan nafas yang tersengal-sengal. Giginya gembretak dengan darah yang masih menetes dari mulutnya. Kekuatan hitam benar-benar menyelimuti tubuh mereka. Dalam sekejap, salah satu dari mereka mencengkik dan mengangkat Pak Le. Ia melempar Pak Le, sementara seorang lagi melompat dan menendang tubuh Pak Le hingga terpental. Jelas Pak Le kesakitan, namun kedua makhluk yang menghalangi akal sehatnya itu tidak memberi kesempatan Pak Le untuk bernafas. Mereka bersiap menghantamkan benda berwujud kuda lumping di tangannya ke leher Pak Le dengan sekuat tenaga. Pak Le, lari! Aku berteriak, namun bukannya mundur. Pak Le malah memilih menerjang mereka berdua dan mencengkram kedua kepala mereka. Ada sebuah bacaan yang diucapkan oleh Pak Le dengan tersengal-sengal. Dalam waktu singkat, api besar membakar mereka berdua. Panas! Panas! Mereka meronta-ronta, namun Pak Le dengan lantang membacakan doa itu, sehingga seluruh bayangan hitam yang menyelimuti kedua pemain itu terbakar oleh api Pak Le. Kau tidak bisa memisahkan kami dari manusia ini. Kami terikat perjanjian. Itu semua urusan kalian. Balas Pak Le yang terus membakar setan itu hingga kedua pemain itu meronta kesakitan dan tidak sadarkan diri. Setelah selesai menangani mereka, Pak Le pun melangkah menghadap Ki Janggrang yang sedari tadi sudah geram menatap Pak Le. Cetar! Tanpa sepatah kata pun, tiba-tiba Ki Janggrang menyabetkan cemetinya ke arah Pak Le. Ia tidak sempat menghindar sehingga darah menetes dari lehernya. Tapi Pak Le tidak diam. Ia segera menyerang Ki Janggrang dan membakarnya dengan api di tangannya. Tapi tidak seperti kedua pemain tadi. Api Pak Le termakan oleh bayangan hitam yang menyelimuti Ki Janggrang. Harusnya kau sadar, Kulhu Geni tidak akan berpengaruh padaku. Bahkan tak ada satupun senjata kalian yang mampu melukaiku. Tanpa banyak berbicara, Pak Le terus menyerang Ki Janggrang dengan api di tangannya. Dan doa-doa yang terus melantun. Sayangnya aku jelas melihat pertarungan ini berat sebelah. Sedikit demi sedikit tubuh Pak Le mulai berlumuran darah dari cemeti yang dipecutkan ke tubuh Pak Le. Pak Le! Aku tidak tahan melihat kejadian itu. Namun saat aku berdiri, aku tertahan oleh sosok-sosok makhluk hitam yang menari-nari mengepung warga desa.
Kini mereka menyadari keberadaanku dan mengincarku. Ada lebih dari 5 makhluk hitam mengarah kepadaku sambil menari-nari dengan mengerikan. Mereka menyeringai tertawa dengan beringas seolah bersiap melakukan apa saja terhadap padaku dan anak perempuan ini. Itu apa? Tanya anak itu. Ternyata anak itu mulai sadar. Bagus, aku jelasin nanti. Sekarang lari. Dengan sigap aku menggandeng tangannya dan berlari menjauh dari setan-setan itu. Ia tidak mampu berkata apapun dan hanya menuruti perintahku. Kami menembus kabut di tengah kepungan setan-setan itu. Setiap kali aku hendak melihat jalan, sosok setan lainnya sudah bersiap menghadangku. Setan? Itu setan? Ini di mana? Anak itu semakin bergerak ketakutan. Aku mencopot sarung dari pinggangku dan melilitkan ke tubuh anak itu. Kalau takut, tutup wajahmu. Nanti ikutin langkah kaki aku, ya. Sialnya, kemanapun kami pergi, kami selalu berujung di tempat yang sama. Aku kembali ke tempat di mana setan-setan itu mengejarku. Aku tidak mau menyerah. Aku kembali menarik tangan anak perempuan itu dan melihat sebuah rumah yang tidak terdapat makhluk halus di sekitarnya. Ayo masuk. Kami pun bersembunyi di salah satu rumah warga di salah satu kamar yang tertutup rapat dengan pintu yang terkunci. Kami pun meringkuk di bawah jendela kamar berharap makhluk-makhluk itu tidak menemukan kami. Hawa dingin begitu menusuk. Anak perempuan itu terlihat menggigil. Jelas saja, ia baru saja kesurupan dengan makhluk yang mengerikan. Tenaganya saja pasti sudah habis untuk mempertahankan kesadarannya. Aku sedikit menyelimutinya dengan sarungku dan sedikit merangkulnya sembari sesekali mengintip ke arah jendela. Tenang, sebentar lagi kita akan selamat. Walau begitu, aku jelas cemas dengan keadaan Pak Le. Keadaannya begitu gawat. Apakah ia bisa menemukan cara untuk melawan Ki Janggrang? Mas, itu... Anak perempuan itu terlihat pucat. Ia menatap terpaku pada salah satu sudut di langit-langit bangunan itu. Aku pun segera menoleh ke arah sudut itu dan seketika wajahku pun pucat. Sebuah kepala dari wanita bertubuh hitam menatap kami terbalik dari langit-langit. Ia menyeringas seolah senang berhasil menemukan kami. Aku senang tumbal bocah-bocah cilik. Ia pun melayang ke bawah menunjukkan tubuhnya yang mengenakan seragam pemain latihan perempuan yang sudah hitam seperti bekas terbakar. Hampir setengah tubuhnya dipenuhi borok dan bekas luka. Mas, dia kesini. Suara anak itu gemeteran, tangannya menggenggam erat kaosku. Tepat saat mereka mendekat, aku menyalakan korek pemberian Pak Le. Cerak, cerak. Beberapa kali aku mencoba menyalakan hingga akhirnya cahaya kuning dari korek itu menerangi ruangan di kamar ini. Benar saja, makhluk itu segera mundur dengan cepat menjauh dari kami. Tenang, kita aman. Kita keluar lewat jendela. Sementara itu setan perempuan itu terlihat begitu geram. Ia seolah menanti hingga kepala api ini menghilang untuk segera menyerang kami. Dengan berhati-hati kami membuka jendela itu dan melompatinya perlahan. Aku terus mempertahankan nyala api itu hingga berada di luar. Sialnya, nyala api ini menarik perhatian setan-setan yang berada di luar. Mereka semua menatap kami walau tidak bisa mendekati kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kami bila api ini tidak bertahan lagi. Dengan berhati-hati aku pun melintasi kabut menjauh dari setan-setan itu. Namun sialnya mereka terus mendekati kami. Tanpa sadar, tiba-tiba suara cemeti terdengar dekat di telinga kami. Cetar! Aku menoleh ke arah suara itu dan mendapati pemandangan yang membuatku cemas. Pak Le setengah mati bertahan berdiri dengan tubuh yang berlumuran darah. Pak Le! Tidak mungkin Pak Le kalah. Apa artinya kami hanya sampai di sini? Suara gending mengiring mengalun semakin meriah seolah merayakan kemenangan Ki Janggrang. Cemeti iyu ia putar-putarkan di atas kepala berkali-kali dan mengincar serangan terakhir untuk Pak Le. Aku sadar ada kekuatan kutukan di cemeti itu. Aku yakin bahwa Pak Le akan berada dalam bahaya bila menerima serangan itu. Cetar! Sabetan cemeti itu mendarat. Kekuatannya begitu mengerikan. Tidak hanya rasa sakit, tapi sesuatu seperti merasuk ke dalam tubuh dan membuat rasa sakit dari dalam kepala. Panjul! Iya, aku yang menerima serangan itu. Pak Le menangkap tubuhku yang terkapar oleh serangan itu. Sebuah luka sabetan berdarah merobek bajuku dan hingga kulitku. Bertahan, Panjul.
akan Pak Le pulihkan. Jangan Pak Le, urus setan sialan itu dulu. Pak Le menatapku dengan segera menoleh ke setan itu. Kali ini mata Pak Le penuh dengan amarah. Maafin Pak Le, ternyata Pak Le gak boleh setengah-setengah. Pak Le mengeluarkan sebuah keris dari tasnya yang memasangnya di ikat pinggangnya. Sombong, satu serangan lagi dan kau akan mati. Setan itu menyerang Pak Le dan menarik semetinya, tapi ia tertahan. Ujung semetinya masih berada di genggamanku. Jangan berani-beraninya melukai Pak Leku lagi. Aku membakar ujung semeti itu dengan korek pusaka milik Pak Le. Berlahan tapi pasti, api itu membakar habis semeti yang sedari tadi melukai Pak Le hingga babak belur. Sepertinya api ini memiliki kekuatan yang tidak dapat kami duga. Ya, bocah brengsek. Bagus Panjul, kali ini aku akan bisa mendekati makhluk itu. Sekarang cepat pergi sejauh mungkin. Pak Le membacakan sebuah ajian. Aku menyaksikan otot-ototnya mengencang dengan kabut putih yang merasuki tubuhnya. Brak! Setan itu terjungkal. Kali ini serangan Pak Le berhasil melukainya. Ayo kita pergi. Dengan sigap aku menjemput anak perempuan itu lagi dan berlari menjauh dari Pak Le. Namun sial, kami dihadang oleh setan yang mengejar mempergoki kami di rumah tadi. Getih cah cilik. Aku iso ayu meneh. Setan itu terus melangkah mendekat ke arah kami. Dengan sigap aku menyalakan korek api itu untuk menjauhkan setan itu dari kami. Cerak! Cerak! Korek itu tidak menyala. Aku terus mencobanya, namun sia-sia. Makhluk itu tertawa menyatakan kemenangan. Ia pun mengangkat tangannya yang dipenuhi kuku-kuku tajam dan bersiap menangkap kami. Aku menoleh ke arah anak perempuan itu. Ia benar-benar ketakutan, wajahnya pucat dan begitu juga dengan aku. Mata setan itu menatap ke arah anak perempuan itu. Ia benar-benar bernafsu dengan darah anak itu. Namun sebelum ia mendekat, aku menghadangnya. Jangan! Aku berusaha memberanikan diri dengan tubuh yang gemetar. Namun setan itu tidak gentar. Ia mengikat tangan dan menghujamkan cakar-cakar itu kepadaku. Aku yakin serangan itu akan menembus tubuhku. Krak! Aku tertegun dengan apa yang terjadi di hadapanku. Sesuatu melintas di hadapanku begitu saja, tanpa aku mengerti. Sosok setan itu tiba-tiba terbelah menjadi dua begitu saja sebelum cakar itu menyentuh tubuhku. Tepat saat tubuh setan itu menguap seperti asap hitam, samar-samar terlihat seorang pria dengan sebuah keris di genggamannya berada di belakangnya. Jelas ini perbuatannya. Kami selamat. Nyali yang bagus. Sepertinya setelah ini kita harus berkelana. Terdengar suara seorang pria dengan wujud yang mungkin sedikit lebih tua dari Pak Le. Belum sempat aku mengetahui siapa sosok itu. Ia sudah melesat menuju satu arah pertarungan Pak Le. Kini aku mengajak anak perempuan itu berlari menghampiri mereka. Tanpa korek pusaka itu, tidak ada tempat yang lebih aman selain di dekat Pak Le. Pertarungan sengit masih terjadi di antara Ki Janggrang dengan Pak Le. Api dan bayangan hitam saling beradu dengan ilmu bela diri tingkat tinggi. Ki Janggrang mengangkat kuda lumping di tangannya. Ia mengalirkan kekuatan hitam dari tubuhnya dan melemparkan kuda lumping itu ke arah udara. Duar! Pak Le terpental dengan sosok yang mendarat di tanah. Kuda lumping itu berubah menjadi sosok makhluk berwujud manusia besar berwajah kuda yang buas. Ia menggeram mengamuk dan bersiap melumat kepala Pak Le dengan mulutnya yang besar. Namun ia terhenti. Sebuah keris menancap di kepala makhluk itu dan membuatnya jatuh tidak berdaya. Lama sekali, sambut Pak Le kepada sosok itu. Sosok pria itu mendarat dan mencabut keris itu dari sosok makhluk berwajah kuda itu. Minta tolong, tapi gak ngasih tahu tempatnya. Itu siapa yang pinter? Ucap pria itu yang ada di hadapan Pak Le. Pria itu melayang. Setan atau manusia. Wujudnya seperti pria pada umumnya, tapi ia melayang. Ilmu raga sukma melawanku dengan wujud roh. Benar-benar bodoh. Ucap Ki Janggrang yang geram dengan sosok itu. Suara gending pengiring berubah dan semakin meriah. Asap hitam keluar menggila seolah ingin menggantikan kabut di sekitar kami. Perasaan takutku semakin menjadi-jadi. Semua asap hitam yang keluar dari tubuh Ki Janggrang memanggil setan-setan sedari tadi menari-nari mengikuti irama gending dan mengejar kami. Pak Le dan pria itu kini berhadapan dengan Ki Janggrang, setan berwajah kuda, dan puluhan setan yang mengepung mereka.
Aku menelan ludah, tidak mampu memikirkan bagaimana cara mereka bisa keluar dari situasi itu. Kamu tidak takut kan, Mo? Mas Bisma iki piye to? Dhewean wae tak ledeni. Apa meneh ono Mas Bisma? Bisma. Pria itu bernama Bisma. Apa dia adalah Pak D, kakak dari Pak Le yang pernah diceritakan oleh Bule? Pak D Bisma meletakkan kerisnya di hadapan wajahnya. Ia membacakan sebuah lantunan ayat suci yang mengalun bagai puisi yang menenangkan jiwa. Bersama dengan itu, angin mulai berhembus dengan kencang mengelilingi tempat ini. Dalam sekejap, seluruh setan itu terhantam oleh angin sejuk yang menyayat-nyayat tubuh mereka. Satu persatu dari mereka tumbang. Pak Le tidak mau kalah. Ia membacakan sebuah ajian di telapak tangan. Beberapa gerakan seperti menangkap angin, namun dalam sekejap angin yang berhembus berubah menjadi badai api yang membakar setan-setan itu. Dalam sekejap setan-setan itu pun musnah. Aku berdiri bersemangat melihat kejadian itu dan menatap semakin dekat ke arah mereka. Pak Le, apa itu? Keren! Aku berteriak kepada Pak Le. Ia pun menoleh ke arahku dan tertawa bangga. Ajian gambur meksa Mas Bisma dan tapak geni Pak Le. Mungkin namanya ajian gembuh meksa geni. Keren kan? Ajian meksa geni, Pak Le? Wah, nggak jadi keren, Pak Le. Nggak jadi keren. Wah, semwenjul. Tapi nek jenengane ngono kuwi, yo aku setuju. Ora sida keren. Ucap Pak D Bisma yang setuju dengan pendapatku. Tuh kan, Pak Le. Nggak jadi keren. Sontak, sandal jepit yang sudah hampir putus melayang ke arahku. Plak! Penonton rasa rewel. Aku baru sadar, ajian tadi menghapus kabut di desa ini. Perlahan satu persatu warga desa pun mulai tersadar. Aku pun berinisiatif mengarahkan mereka untuk menjauh. Cepat pergi sejauh mungkin, sebelum setan itu menyerang lagi. Terus mereka yang menghadapi setan itu siapa? Tanya seorang warga desa. Seorang warga desa menatap seolah mengenali mereka. Saat mengetahui tentang Pak Le, ia pun semakin yakin untuk mengevakuasi warga. Cepat pergi, tidak usah khawatir. Itu mereka, ternyata mereka benar-benar sehebat yang dibicarakan duo pendekar Sambara. Itu benar mereka, tidak salah lagi. Aku ternganga melihat orang-orang itu begitu menyanjung Pak Le dan Pak D. Terima kasih, sudah menolong anak saya. Aku terkaget melihat seorang bapak yang menjemput anak perempuan itu. Iya Pak. Pak Le yang menolongin dia pas kesurupan tadi. Anak itu berjalan ke arahku dan mencopot sarung yang kulilitkan ke tubuhnya. Kalau nggak ada masnya, aku pasti juga nggak selamat. Terima kasih. Ucapnya sembari mengembalikan sarungku. Aku tersenyum melihat senyumannya sudah kembali. Ayo kita ke tempat aman, ajak ayahnya anak itu. Aku menggelengkan kepalaku. Silahkan duluan, Pak. Saya harus di sini. Saya bagian dari pertarungan ini. Baik kalau begitu. Saya doakan keselamatan kalian. Terima kasih, Pak. Warga desa berangsur-angsur pergi meninggalkan tempat itu. Kini di lapangan hanya tersisa Pak Le dan Pak D Bisma bersama Ki Janggrang dan kelompok pemainnya. Beberapa pemain kuda lombeng kembali memasuki lapangan. Kini wajah mereka geram menatap Pak Le. Seluruh pemain karawitan pun meninggalkan alat musiknya dan menghampiri Ki Janggrang. Aneh, tanpa adanya pemain, suara musik itu terus terdengar mengalun dengan mengerikan. Apa maksud kalian mengganggu ritual kami? Teriak salah satu dari pemain karawitan yang kini berhadapan dengan Pak Le. Mengganggu? Kau pikir kami akan diam melihat kamu membantai warga desa? Kami tidak punya pilihan. Mereka yang mati atau kami yang mati? Kalian yang mati. Ki Janggrang dan kelompoknya semakin kesal mendengar jawaban Pak D Bisma. Kalian pikir setelah menyekutukan Tuhan, kalian bisa selamat dari api neraka? Memperpanjang nyawa kalian dengan tumbal hanya akan menambah dosa dan siksaan kalian di neraka. Ki Janggrang terlihat tidak senang dengan ucapan Pak Le. Sepertinya di antara kelompok Jaran Gupolo hanya Ki Janggrang yang benar-benar setan di tubuh manusia.
Sialnya mereka adalah menyembah Ki Jangkrang atau mungkin sosok yang lebih hitam darinya. Jangan dengarkan mereka, atau kalian akan mati seperti pendahulu kalian. Ucapan itu membuat seluruh pemain Jaran Kupolo ketakutan. Saat itu juga Ki Jangkrang menyelimuti dengan kabut hitam. Setiap pemain memegang anyaman bambu berwujud kuda lumping yang ia angkat di hadapan wajahnya sambil berlutut. Asap hitam itu merasuki tubuh mereka. Dalam waktu singkat, kuda lumping itu menyatu menembus tubuh para pemain dan berubah tubuh menjadi sosok yang mengerikan. Manusia-manusia berubah dengan bulu yang memenuhi kepala, leher, dan seluruh bagian tubuh belakang mereka. Kulitnya menghitam dan kuda lumping itu menyatu menembus dari punggung hingga perut mereka. Jelas, wujud itu menjijikan. Mereka sudah jadi setan sepenuhnya semenjak mereka menjalin perjanjian dengan Ki Jangkrang. Mereka menari dengan begitu mengerikan, alunan musik yang begitu sendu, gerakan yang misterius, dengan tubuh yang menyatu dengan kuda lumping mereka. Aku merasakan bahaya yang besar datang mendekat. Pak Le pun sudah menyelimuti tangannya dengan api, sementara Pak D sudah siap dengan kerisnya. Hati-hati Bimo. Itu tarian pemanggil. Pak Le melihat ke seluruh sudut desa sembari menelan ludah. Aku pun melihatnya. Berbagai macam makhluk yang hanya aku dengar di cerita dan mitos desa berkumpul di sekitar kami. Bola api panas pati melayang-layang mendekat. Pocong-pocong memenuhi seluruh atap-atap desa. Demit-demit alas berkumpul memenuhi tempat itu. Ajian Gembuh Rumaksa sekali lagi. Tidak. Mereka bukan anak buah setan itu. Mereka akan terus berdatangan selama tarian itu dimainkan. Merasa Pak Le dan Pak D sebagai ancaman, setan-setan itu pun mengincar mereka. Sosok panas pati melayang mendekat ke arah Pak Le. Namun dengan sigap Pak Le melemparkan satu api di telapak tangan dan menuburkannya di udara sehingga sebuah ledakan besar menggelegar di tanah itu. Tetesan liur jatuh di bahu Pak D Bisma. Tanpa mereka sadari, sosok pocong-pocong itu melayang memenuhi langit menatap ke arah Pak Le dan Pak D. Berkali-kali Pak Le dan Pak D menghadapi setan-setan itu, mereka terus berdatangan tidak ada habis-habisnya. Ki Jangkrang tertawa menatap kejadian itu dan menontonnya dengan puas. Kalian lebih pantas mati sebagai santapan setan-setan itu. Luka di tubuh Pak Le semakin bertambah. Makhluk-makhluk kerdil mengincar Pak Le tanpa mereka sadari. Biar bagaimanapun mereka menghadapi setan-setan itu, semua makhluk itu semakin bertambah dan berkumpul memenuhi desa itu. Namun aku tersadar ada beberapa sosok roh yang tidak menyerang mereka. Roh itu terlihat tidak asing untukku. Roh 3 sosok anak kecil yang hanya bergeming menyaksikan kejadian itu. Itu roh Muhrin, Suti, dan sosok menyerupai Widi. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang yang mendekat. Widi, jangan, bahaya. Teriak Ibu Sunar kepada Widi. Aku menoleh ke belakang dan mendapati Widi sedang berusaha berjalan mendekat ke tempat ini, walau terus dilarang oleh ibunya. Ia meraba jalan dengan tongkatnya sembari membawa beberapa benda yang terikat di punggungnya. Dengan segera aku berlari dan menghampirinya. Widi, jangan kesini, bahaya. Aku tahu, Cahyo. Aku lihat semua. Aku lihat dari mata setan itu. Maksud kamu, Widi? Aku pernah ceritakan bahwa penglihatanku diambil oleh setan yang menyerupai rupaku. Dia ada di sini. Dia menyaksikan semua yang terjadi di balik kabut. Benar kata Widi. Walau aku baru menyadarinya, sosok setan yang ia maksud memang ada di sini. Tapi apa maksudnya? Widi mencopot benda yang terikat di punggungnya. Itu adalah kuda lumping dan semeti yang kami temukan di belakang rumah saat Pak Le menarik buhul di rumah itu. Apa ini? Tanyaku bingung. Widi menyerahkan padaku dengan langkah maju mendekat ke pertarungan itu. Bukan, ia melangkah ke 3 roh yang menonton pertarungan itu. Kita lakukan, Cahyo. Lakukan? Widi mengangguk. Sementara itu, 3 roh anak menyadari keberadaan Widi. Kita lakukan bersama mereka. Hanya ritual itu yang bisa menarik perhatian dan menghabiskan pengaruh tarian Jaran Kupolo pada setan-setan yang menyerang Pak Le itu.
Roh Muhrin, Suti, dan sosok menyerupai Widi mendekat menghampiri Widi. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba Widi menatap mataku dan ibunya. Ia menatap ke seluruh sisi desa dan memperhatikannya. Penglihatanku kembali. Aku dan Bu Sunar keheranan. Kumainkan mataku di depan matanya, dan ia merespon. Air mata Bu Sunar menetes melihat kejadian itu. Sosok yang menyerupai Widi pun seketika berubah. Ia tidak lagi menyerupai Widi dan berubah menjadi anak laki-laki yang lebih tinggi dari Widi. Aku mendekat dan meletakkan kedua tanganku di pipi Widi dan memeriksa matanya. Bagaimana bisa? Ternyata benar. Penglihatanku diambil demit saat ini. Maksud kamu apa, Wid? Mereka mengambil penglihatanku agar aku terus melihat ritual itu sampai aku menghafalkan dan tidak bisa melupakannya. Dengan ritual itu, kita bisa menghentikan setan-setan itu. Jangan bilang. Aku bersiap dengan sebuah kuda lumbing di tangan kiriku dan cemeti di tangan kananku. Begitu juga dengan Widi. Ketiga sosok roh itu sudah siap dengan hal serupa. Benar, kita pentaskan untuk mereka ritual Turonggo Mayit.